Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita sebari kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada, semoga dimudahkan urusannya, semoga segala permasalahan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Yang penting kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu mentaati perintahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya akan membacakan tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok selalu membacakan hadis tentang zikrullah? Kenapa? Karena supaya zikir itu tertanam di dalam hati kita, supaya ingat kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seseorang dikatakan cinta ketika ia terus-menerus mengingat orang yang dicintainya. Terus-menerus setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap waktu, lihat apa saja dia akan ingat kekasihnya. Berarti betul-betul dia itu mencintai kekasihnya. Nah, ketika dia mencintai seseorang tapi tidak pernah mengingatnya, tidak pernah menceritakannya, berarti cintanya itu dusta. Nah, seperti itu juga kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingat meskipun satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan celaka. Karena apa? Karena dia telah berdusta. Dia mengatakan cinta kepada Allah sementara dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta berarti dia akan terus memikirkannya, setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, setiap tatapannya, setiap ucapannya. Dia akan pasti mengingat terus-menerus. Nah, begitu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ciptaannya berarti kita melihat atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melihat ciptaannya kita katakan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Melihat langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setiap kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita ta'alukan pikiran kita, hubungkan bahwasanya perkara itu adalah perkara itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doibkan, lemahkan diri kita bahwa kita ini tidak bisa berbuat apapun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Salma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Salma radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bakhin bi khamsin. Wah. Jadi bakhin itu maknanya wah. Jadi sangat besar, sungguh besar yang 5 perkara ini. Ma'athqalahunna fil mizan, betapa beratnya di dalam timbangan. Jadi yang 5 perkara itu betapa beratnya di dalam timbangan.
Yang pertama subhanallah, kemudian yang kedua walhamdulillah, kemudian yang ketiga wala ilaha illallah, kemudian yang keempat wallahu akbar, kemudian yang kelima itu apa? Wal waladus solihu yutawaffa lil muslimi fayahtasibhu, yaitu anak soleh yang mati milik seorang muslim, lalu orang tuanya itu berharap akan pahalanya dari anak yang soleh tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat ini sangat ringan di lisan, akan tetapi berat di dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir saja alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, itu sangat besar sekali, sangat hebat, sungguh-sungguh hebat. Tidak akan ada yang mengalahkan kehebatannya. Dan yang kelima itu adalah waladus soleh, anak yang soleh. Maka hadirin ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya anak, baik itu laki-laki atau perempuan, maka marilah kita didik anak kita sebaik mungkin supaya jadi anak soleh dan soleha. Tujuan daripada nikah itu adalah untuk apa? Untuk mencetak anak soleh dan soleha. Nah, ketika seseorang tersebut menikah tapi tidak ada niat, tapi sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan anak itu soleh, untuk menjadikan anak perempuannya itu soleha, maka nikahnya itu tidak dihukumi sunnah. Maka ketika kita mempunyai anak yang soleh, disitulah dia akan memberatkan timbangan Allah Subhanahu wa taala akan berat dengan apa? Dengan asbab anak yang soleh tersebut. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Umar radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kutiba lahu bikulli harfin asru hasanatin. Barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kutiba lahu bikulli harfin, maka akan dituliskan baginya bikulli harfin, dengan setiap huruf yang ia ucapkan, asru hasanatin, 10 kebaikan. Subhanallah berapa kali, berapa huruf di situ? Subhanallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lumayan banyak. Tinggal kita hitung sendiri. Jadi setiap huruf, satu huruf yang kita ucapkan dari kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu akan ditulis bagi kita berapa kebaikan? 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Berarti ketika ada 10 huruf berarti jadi 100 kebaikan. Masya Allah. Jadi setiap kali kita melafadzkan, beratus atau beribu-ribu kali kita melafadzkan kalimat tersebut, maka kita akan mendapatkan seluruh kebaikan, akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan. Masya Allah, inilah betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kepada hambanya. Buktinya apa? Dalam hal mengatakan aja satu kalimat atau satu lafaz, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dari setiap hurufnya itu apa? 10 kebaikan. Masya Allah. Ini adalah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Namun tidak tidak semua orang yang bisa berzikir, tidak semua orang yang mampu berzikir. Akan tetapi kita maksimalkan diri kita, jiwa kita, hati kita untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita mempunyai waktu khusus
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja tempatnya, kapanpun dimanapun, baik itu di kamar kita atau di rumah kita, di masjid, di mana-mana kita mengisi hati kita dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saya, khususnya saya, umumnya kita semua bisa mengamalkan apa yang telah tadi dibacakan dari dua hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan berzikir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.